Anda tahu, biasanya kan kalau kita lihat ada tanaman hias yang daunnya layu atau mulai menguning gitu, insting pertama kita pasti langsung nyari tahu penyakit apa nih yang nyerang daunnya. Pasti langsung fokus ke daunnya ya. Bener banget. Kita potong daunnya, terus kita semprot pakai obat anti hama, atau kita kasih pupuk langsung ke daun itu. Intinya kita sangat fokus sama masalah spesifik yang kelihatan jelas di depan mata. Iya, yang ada di permukaan aja. Tapi kemudian Anda sadar, ternyata motong daun itu sama sekali nggak bikin tanamannya balik subur, karena masalah aslinya bukan di daunnya. Betul, akar masalahnya beda. Iya, bisa jadi komposisi tanahnya kurang nutrisi, potnya udah terlalu sempit buat akarnya, atau mungkin posisinya di sudut ruangan yang nggak pernah dapat sinar matahari. Tiba-tiba, diagnosis awal kita kalau daunnya sakit, itu terasa sangat sempit. Dan pastinya nggak nyelesain masalah utama dong. Persis, dan jujur aja, itulah yang sering banget terjadi di dunia bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah kita. Di obrolan mendalam kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal ini. Iya, kita akan bedah kenapa sih pendekatan memperbaiki masalah atau problem fixing yang selama ini kita adopsi mentah-mentah dari barat itu sering gagal. Dan yang paling penting, kita bakal bahas gimana kita bisa geser fokus ke arah pertumbuhan berkelanjutan. Hari ini kita punya beberapa jurnal dan dokumen konseptual yang ngebahas sebuah kerangka kerja baru. Model ini disebut Urals Evolving. Nah, buat memahami betapa revolusionernya model Urals Evolving ini, kita harus lihat dulu kenapa model lama sering mentok kalau diterapin di sini. Kalau kita telisik model dari barat, Kayak model Sperry dan Sperry itu ya? betul, itu kan lumayan mapan dan sering jadi semacam buku suci di ruang konseling. Tapi pendekatan mereka itu cenderung menukik tajam langsung ke dalam individu. Fokusnya sangat intrapsikis. Maksudnya intrapsikis itu murni ke kondisi internal si anak aja ya? Iya, persis. Mereka ngebedah kondisi mental internal seseorang secara terisolasi. Jadi misal ada siswa yang perilakunya agak maladaptif nih. Fokus konselor langsung nyari distorsi kognitif di kepala anak itu. Atau langsung ngorek-ngorek jejak trauma masa kecilnya gitu kan? Individunya direduksi cuma jadi satu dimensi. Siswa itu akhirnya cuma dilihat dari kacamata masalah yang dia bawa. Ujung-ujungnya, siswa tersebut berubah wujud sekadar jadi label diagnosis. Bukan lagi dilihat sebagai manusia utuh ya? Wah, berarti kita nge-treat siswa itu seolah-olah dia hidup mengambang di ruang hampa dong. Ya, bisa dibilang gitu. Tapi tunggu dulu nih, rasanya kita kan nggak bisa ngebuang gitu aja teori kayak psikoanalisis atau terapi perilaku kognitif atau CBT. Teori-teori itu kan udah lewat uji klinis puluhan tahun loh. Oh tentu, nggak ada yang bilang teori itu nggak valid. Iya kan? Soalnya kalau ada anak yang kecemasan sosialnya ekstrim banget, metode kognitif barat itu terbukti secara ilmiah bisa nurunin kecemasannya. Tentu, alat ukur dan metode klinisnya tetap valid kok. Masalahnya bukan di pisau bedahnya, tapi pada cara dan di lingkungan mana kita ngayunin pisau itu. Oh, saya paham. Jadi harus dikalibrasi ulang ya? Bener banget. Kita nggak bisa nutup mata kalau karakteristik masyarakat kita di Indonesia ini sangat kolektivistik, relasional, dan terikat kuat sama hierarki keluarga kan? Sama nilai spiritual dan tradisi juga kan pastinya. Ya, makanya Anda nggak bisa mahamin siswa di sini tanpa menjaring sosialnya atau beban ekspektasi keluarganya. Tekanan buat jaga harmoni sosial itu ibarat tanah dan cuaca tempat anak ini bertumbuh. Balik lagi ke analogi tanaman tadi ya. Berarti nerapin model intrapsikis murni di sini tuh ibarat kita nyabut daun layunya, kita obatin pakai teknologi canggih di lab steril. Terus besoknya ditanam lagi ke pot aslinya. Iya, ditanam lagi di pot yang masih beracun dan kurang cahaya. Pasti daunnya mati lagi dong. Dan siklus kegagalan itulah yang bikin banyak konselor sekolah ngerasa frustrasi dan putus asa. Makanya kita butuh pergeseran paradigma yang drastis. Dari yang tadinya sekedar ngobatin daun ya. Nah, disinilah filosofi Ur-Evolving masukkan. Betul. Ur-Evolving itu kan kependekan dari You Are Evolving. Pesan utamanya jelas, individu itu bukan mesin statis yang rusak terus nunggu direparasi. Bukan barang rusak ya, garis bawahi itu. Setiap siswa, segimanapun kelihatannya dia bermasalah, dia itu adalah entitas yang terus bertumbuh. Dia adalah seorang growing being. Di sini, peran diagnosis itu diturunin levelnya. Nggak jadi fokus utama lagi berarti? Iya. Diagnosis cuma jadi pijakan awal, bukan tujuan akhir layanan konselingnya. Wah, poin soal growing being ini menarik banget kalau kita tarik keluar konteks sekolah.
Buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh bayangin. Kalau di tempat kerja Anda, Pas lagi ada proyek besar gitu ya? iya, pas Anda bikin kesalahan fatal di proyek besar, atasan Anda nggak ngelihat Anda sebagai aset cacat yang harus disingkirkan. Tapi penurunan performa itu justru dilihat sebagai bagian dari proses adaptasi Anda. Stigma karyawan bermasalah langsung hilang ya? Benar. Diganti jadi narasi individu yang lagi berproses nyari keseimbangan. Jujur buat saya, itu ngasih ruang bernapas yang lega banget loh. Kelegaan itu muncul karena kita ngembaliin otonomi ke individunya. Konselor nggak lagi bertindak kayak teknisi yang punya semua jawaban. Jadi posisinya lebih ke fasilitator ya? Persis, siswa dipercaya punya kapasitas bawaan buat memaknai penderitaannya sendiri dan ngarahin perubahannya. Filosofinya indah banget sih ini. Tapi, jujur ngebayangin prakteknya di lapangan bikin saya sedikit skeptis. Guru BK di sekolah kan nanganin ratusan siswa dengan masalah yang brutal-brutal ya. Oh, tantangannya besar banget memang. Dari yang bolos kronis, agresif, sampai depresi. Kalau cuma model filosofi indah tanpa prosedur yang jelas, pasti bakal hancur berantakan di lapangan. Pasti ada tahapan taktisnya kan? Tentu dong, kekhawatiran Anda itu beralasan banget. Makanya model ini punya kerangka prosedural yang diikat dalam 3 tahap mnemonik yang presisi. Unlock, understand, dan evolve. Oke, mari kita urai ini ya. Gimana sih praktiknya? Kita mulai dari unlock dulu deh. Tahap unlock ini fase ngebuka tabir realitas. Di sini, konselor secara sistematis memetakan identitas kontekstual si anak, latar belakang ekonominya, dinamika keluarganya, sampai posisi sosial budayanya. Terus mendeskripsikan masalah perilakunya juga ya? Betul. Tapi ada satu aturan krusial di tahap unlock ini. Konselor harus mendeskripsikan itu semua tanpa menyertakan asumsi atau interpretasi sedikit pun. Wow, nahan diri buat nggak berasumsi itu jauh lebih susah dari kedengarannya loh. Oh iya, otak kita kan emang mesin pencari pola. Bener banget. Kalau kita lihat anak tidur di kelas matematika tiap hari Selasa, insting kita pasti langsung nyimpulin, anak ini males. Atau pasti dia main game semalaman. Padahal nggak boleh gitu di tahap ini. Iya kan? Jadi, pertanyaan reflektif apa yang harus terus ditanyain konselor ke dirinya sendiri di tahap ini? Pertanyaannya murni berbunyi, what is happening and who is involved? Apa fakta objektifnya dan siapa yang terlibat? Udah, titik. Fakta objektifnya cuma siswa tidur 40 menit di kelas matematika hari Selasa ya. Nggak ada embel-embel malas. Persis. Dengan nanya gitu, konselor ngebersihin lensa mereka dari bias pribadi. Nah, setelah petanya objektif, baru deh kita masuk ke tahap kedua, yaitu understand. Mendalami fenomenanya ya. Ini jantungnya konseptualisasi kasus bukan sih? Betul banget. Pertanyaan reflektifnya berubah jadi, why is it happening and how does it work? Kenapa ini terjadi dan gimana mekanismenya beroperasi? Berarti mulai nganalisis interaksi antar variabel ya di sini? Ya, konselor mulai nyari tahu pola coping atau mekanisme pertahanan diri apa yang lagi dipakai anak ini. Terus, mereka juga wajib memetakan faktor protektifnya. Faktor protektif itu kayak bakat, minat, atau teman baiknya gitu kan? Kekuatan yang masih dia punya di luar masalahnya. Tapi, pas kita mulai nanya, kenapa ini terjadi, saya kok ngelihat ada jebakan besar ya di situ. Proses understanding ini rentan banget berubah jadi ajang investigasi nyari siapa yang salah. Wah, iya, itu bahaya kalau sampai kejadian. Konselor bisa aja tiba-tiba jadi detektif terus bilang, oh ini salah bapaknya karena terlalu galak, atau ini gara-gara wali kelasnya nggak empatik. Malah mindahin sasaran tembak ya. Iya, dari nyalahin si anak malah jadi nyalahin lingkungannya. Sama aja kan? Itu bisa kejadian kalau konselor gagal memahami prinsip dasarnya. Tujuan eksplorasi ini sama sekali bukan buat nyari kambing hitam. Tujuannya itu nyari makna subjektif. Makna subjektif dari si anak. Betul. Misalnya, ayah yang sangat dominan. Itu fakta objektif. Tapi yang punya nilai terapeutik adalah gimana anak itu menafsirkan dominasi ayahnya di kepalanya sendiri. Apakah dia mikir, ayah benci saya? Atau mikir, saya harus sempurna biar nggak dihukum gitu ya? Persis. Ini yang namanya penyelaman fenomenologis. Kita coba lihat dunia dari kacamata si anak. Bukan bikin pengadilan buat ngehukum pihak yang salah. Itu cara berpikir yang membebaskan banget sih. Begitu kita paham dunia subjektifnya, kita tahu gimana dia nerjemahin tekanan, dan kita juga tahu kekuatan apa yang dia punya. Dan pemahaman itu langsung jadi jembatan kita ke tahap ketiga, yaitu evolve. Nah, di tahap evolve ini, fokusnya ke masa depan kan? Pertanyaan pemandunya apa nih?
Pertanyaannya adalah what needs to change and how can it happen? Apa yang perlu diubah dan gimana cara mewujudkannya secara nyata? Ini tahap perancangan intervensinya. Kalau pakai logika tanaman tadi, rasanya nggak sah ya kalau intervensinya cuma fokus ngerubah si anak aja. Jelas gak cukup? Kalau masalahnya terkait ekspektasi keluarga, berarti elemen yang bikin ekspektasi itu juga harus ditargetkan dong. Sangat presisi. Itulah kenapa intervensi di tahap evolve ini sifatnya multi-level. Konselor harus nyeimbangin 3 ranah. Apa aja tuh 3 ranahnya? Pertama, intervensi individu, kayak ngajarin anak regulasi emosi. Kedua, intervensi relasional, melibatkan orang tua atau guru buat ngubah pola komunikasi mereka sama si anak. Terus yang ketiga pasti soal sistem sekolahnya ya. Betul, dukungan sistem. Konselor harus berani jadi agen advokasi buat ngusulin penyesuaian kebijakan sekolah. Misalnya, kalau ada sistem hukuman yang mempermalukan siswa, itu harus diubah. Ini ngingetin saya sama analogi ikan, kayak ikan yang susah berenang gitu loh. Intervensi individu itu ibarat kita ngelatih siripnya, ngajarin dia napas yang efisien. Itu penting banget. Tapi, kalau ujung-ujungnya kita balikin ikan yang udah jago berenang itu ke kolam yang airnya penuh racun, ya semua skill barunya bakal percuma. Kolam beracun itu bakal terus ngancurin mental si ikan. Benar banget. Dan tugas ngebersihin racun di kolam itu yang artinya ngerombak pola komunikasi keluarga dan bikin kelas jadi aman, itu beban kerja paling berat di model ini. Konselor harus keluar dari sarangnya di ruang BK ya. Iya, mereka harus bertransformasi jadi konsultan sistem buat seluruh ekosistem di sekolah itu. Biar lebih kebayang, mari kita bumikan konsep ini pakai contoh kasus dari dokumen kita. Ada siswa, namanya Raka, kelas 8. Latar belakangnya ini relatable banget sama budaya kita. Anak sulung di keluarga yang sangat menuntut prestasi ya. Betul. Tiap hari dia didoktrin di meja makan, kamu anak pertama, harus jadi standar, harus selalu jadi yang terbaik. Jangan bikin malu keluarga. Tekanannya luar biasa. Dan manifestasinya kelihatan jelas di sekolah kan? Guru-gurunya lapor, perilaku Raka berubah drastis. Dia sering menghindarin kotak mata, nggak mau diskusi. Dan yang paling parah? Dia selalu bolos tiap ada presentasi di kelas. Iya, dia milih nggak ngerjain tugas. Dan pas akhirnya konselor ngobrol sama Raka, ketahuan kalau dia itu dilumpuhkan oleh kecemasan ekstrim. Dia takut banget kalau dia bikin salah sedikit aja pas presentasi, dia bakal dianggap bodoh sama semua orang. Oke, mari kita bedah kasus Raka pakai kerangka URS Evolving tadi. Mulai dari unlock, what is happening and who is involved. Secara objektif, Raka menghindari presentasi karena cemas ekstrim, dan ada ekspektasi keluarga besar sebagai konteksnya. Nah, dengan pegang objektivitas itu, kita nggak akan asal nge-labelin Raka sebagai anak pemalas atau pembangkang. Betul. Lanjut ke understand. Why is it happening and how does it work? Dari analisis, kelihatan mekanisme yang jalan di sini itu avoidance behavior atau perilaku penghindaran. Dan buat otaknya Raka, mekanisme ini masuk akal banget. Tiap dia mutusin, oke, saya bolos hari ini, otaknya langsung lepasin ketegangan. Dia ngerasa lega seketika karena terhindar dari rasa malu. Tapi kelegaan itu ilusi yang bahaya banget loh. Raka tanpa sadar jadiin bolos itu sebagai candu. Dalam jangka panjang, justru penghindaran itu yang memperkuat kecemasannya kan? 100% betul. Karena dia selalu lari, dia nggak pernah ngasih kesempatan ke sistem sarafnya buat ngebuktiin kalau presentasi itu nggak semenakutkan yang dia kira. Teman-temannya mungkin nggak sekejam itu. Ketakutannya malah mengkristal gara-gara nggak pernah diuji ya? Nah, di tahap understand ini, kita juga harus nyari faktor protektif Raka. Apa aja amunisi yang dia punya? Di sumber kita dicatat dia punya 2 jangkar penting. Pertama, dia passion banget sama menggambar. Pas menggambar, dia ngerasa tenang dan pegang kendali penuh. Terus yang kedua, dia punya teman sebangku yang dekat kan? Iya, satu teman di mana dia merasa diterima apa adanya, walau mereka nggak ngobrolin perasaan yang dalam-dalam amat. Wah, dengan pemetaan ini kita udah punya amunisi lengkap nih. Kita paham jebakan avoidance-nya, kita tahu akar tekanannya dari keluarga, dan kita tahu aset utamanya, menggambar dan temennya. Sekarang kita masuk ke evolve. Tahap desain intervensi. Nah, di poin ini nih yang menurut saya paling menarik. Gimana pendekatan pertumbuhan ini beda kalau kita adu langsung sama pendekatan klinis barat kayak CBT atau ERBT? Oke, mari kita andaikan Raka ditangani pakai CBT murni dulu ya. Konselor CBT bakal langsung ngebidik distorsi kognitif di kepalanya Raka. Pikiran, semua orang bakal nertawain saya itu ya? Betul.
Pikiran itu bakal dilabeli sebagai mind reading atau berasumsi bisa baca pikiran orang dan catastrophizing atau ngebayangin skenario terburuk. Terus, solusinya gimana kalau di CBT? Solusinya cognitive restructuring. Raka diajarin buat nantang pikiran irasionalnya pakai logika, terus dilanjut dengan exposure bertahap biar dia berani presentasi. Logis dan terstruktur sih. Terus kalau pakai kerangka ERBT gimana? Kalau RBT bakal pakai model A, B, C. A itu pemicunya, yaitu presentasi. B itu belief atau keyakinan Raka yang bilang saya harus selalu tampil sempurna. Pikiran absolutnya ya. Terus C-nya? C itu consequence atau dampaknya, yaitu kecemasan ekstrimnya itu. Nah, intervensinya berfokus pada disputing. Konselor bakal mendebat keyakinan irasional itu sampai Raka sadar kalau bikin salah itu nggak nentuin harga dirinya. Dibedah pakai CBT dan REBT emang ngasih presisi yang keren banget soal sirkuit otaknya Raka. Tapi jujur aja, pas denger itu rasanya kok ada realitas sosial yang hilang ya? Terasa terlalu klinis. Iya, mekanistik banget. Seolah Raka ini komputer yang kena virus, terus konselornya cuma programmer yang lagi ngedebak kode kognitifnya. Pendekatan ini sama sekali nggak nyentuh akar lingkungan yang bikin bug itu muncul sejak awal. Dan kekosongan itulah yang diisi penuh sama evolving. Model ini kan akarnya dari prinsip person center. Dia nggak anti sama restrukturisasi kognitifnya CBT. Alat-alat itu tetap dipakai. Tapi kerangka besarnya beda ya? Radikal bedanya. Di evolving, kecemasan Raka nggak dilihat secara sempit cuma sebagai pikiran yang keliru. Pengalamannya dipahami secara empatik sebagai hasil dari conditional regard atau penerimaan bersyarat. Maksudnya, dia diajarin kalau dia cuma berharga kalau dia berprestasi gitu kan? Betul. Dari kecil dia nyerap pesan itu dari lingkungannya. Kalau akarnya dari penerimaan bersyarat, berarti tugas konselor bukan cuma mendebat logika Raka dong. Konselor harus nyiptain realitas baru di mana Raka diterima tanpa syarat. Tepat, di ruang konseling, konselor mancarin empati murni. Raka harus ngerasain dihargai sebagai manusia seutuhnya, terlepas dari apakah dia jago presentasi atau gagap ketakutan. Wah, dan nerapin ini di sistem pendidikan kita yang kaku, berbasis peringkat, dan nuntut kepatuhan itu butuh nyali besar dari konselornya. Itu pertempuran budaya sejati. Tapi pertempuran utamanya ada di intervensi multilevel tadi. Konselor nggak bakal ngelepas Raka balik ke kelas tanpa ngebekelin lingkungannya juga. Berarti orang tuanya dipanggil juga ya? Pasti. Konselor bakal ngasih psikoedukasi empati ke orang tuanya. Pelan-pelan bantu mereka sadar kalau tuntutan perfeksionisme mereka itu malah ngancurin mental anak sulungnya. Dan gurunya pasti diajak kerjasama juga ya? Gurunya bisa ngizinin Raka presentasi di kelompok kecil dulu, bertiga aja. Atau, nah ini brilian banget, pakai faktor protektifnya. Gurunya ngizinin Raka pakai gambarnya sendiri sebagai bahan visual presentasinya. Biar Raka merasa pegang kendali kan? Betul banget. Balik ke analogi komputer tadi, CBT sama REBT itu mungkin cuma ngasih update software ke kepalanya Raka buat nambal bug. Tapi model evolving ini mengupgrade seluruh sistem operasi Raka. Dan sekalian benerin jaringan Wi-Fi tempat dia terhubung tiap hari. Mengkalibrasi ulang orang tuanya, gurunya, dan kelasnya ya. Analogi yang pas banget. Luar biasa. Lewat ekosistem yang udah aman ini, Raka akhirnya punya keberanian buat nyoba perilaku baru. Dia sadar dia bisa tampil otentik tanpa takut diasingkan. Inilah esensi dari memfasilitasi pertumbuhan. Buat Anda yang mendengarkan, obrolan kita hari ini benar-benar ngejungkir balikin cara pandang konservatif kita soal ngebantu orang. Kita harus berhenti terobsesi sama kepuasan instan dari sekedar nyembuhin gejala. Dan ingat, kerangka taktisnya. Unlock buat ngobservasi realitas tanpa bias. Understand buat mahamin makna subjektifnya. Dan evolve yang nuntut kita merancang perubahan holistik di semua level. Model ini benar-benar maksa kita mandang manusia secara utuh dalam konteks budayanya, bukan sekedar kumpulan gejala klinis. Betul sekali. Dan ini ngebawa saya ke satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang hari ini. Kalau kita tarik prinsip penerimaan tanpa syarat dan pemahaman ekosistem ini keluar dari sekolah, terus kita arahin ke diri kita sendiri. Coba refleksikan ke diri sendiri ya. Iya, pas besok Anda bikin kesalahan besar di kerjaan, atau pas Anda ngerasa gagal menuhin ekspektasi keluarga besar Anda, apakah Anda bakal nyampuk diri sendiri dan nge-labelin diri Anda sebagai barang rusak yang harus direparasi? Semoga sih enggak ya. Apakah Allah bakal ambil nafas panjang, mengevaluasi sistem tak kasat mata yang selama ini menekan Anda, dan menyadari satu hal penting,
bahwa Anda sama sekali nggak rusak. Anda adalah sistem kompleks yang lagi ngelewatin turbulensi. Dan detik ini juga, di tengah kegagalan itu, Anda sedang berada dalam proses evolving Anda sedang bertumbuh. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita. Sampai jumpa di obrolan seru kita selanjutnya. Selamat datang di Yogyakarta Counseling Academy.